sehat ya. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di HMPA Minggu 14 Maret 2021. Sebentar lagi kita mau ibadah. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya untuk mendengar firman Tuhan nanti ya. Mama, papa, juga kakak yang menemani, mohon dibantu adik-adiknya ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena membuat kami bangun pagi ini dan memberi kekuatan sehingga kami bisa datang beribadah. Tuhan, tolong sertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang berasal dari Alkitab. Ayo disiapkan Alkitabnya. Sudah semua? Kalau semua sudah memegang Alkitab, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah secara online. Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya yang terambil dari Kitab Ezra, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-10. Kitab Ezra, pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Kak Eca bacain, adik-adik mengikuti dari rumah ya.
di bawah judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita adik-adik hari ini. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang kelanjutan cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ada? Wah, pinter ya kalau semuanya masih pada ingat. Minggu lalu cerita Alkitab kita tentang seorang raja yang bernama Raja Kores yang dipakai Tuhan untuk memperbolehkan umat atau orang Israel untuk kembali ke tanah Yerusalem dan mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya. Tapi sebelumnya, Kak Eca punya tamu spesial nih. Ada yang penasaran nggak siapa tamunya? Dan apa hubungannya tamu ini sama cerita Alkitab kita hari ini? Penasaran? Yuk kita sambut tamu spesial kita. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Cering! Ini tamu spesial kita hari ini adik-adik. Yuk kita kenalan dulu sama tamu spesial kita. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Bapak Ezra. Oh, namanya Bapak Ezra adik-adik. Ingat ya, namanya Bapak Ezra. Ya, Bapak Ezra, berarti Bapak adalah tokoh yang barusan kami baca di Alkitab ya Pak? Iya, betul sekali. Wah, senang sekali adik-adik. Kita sekarang belajar bersama Bapak Ezra. Nah, Bapak Ezra, kalau dari Alkitab yang tadi kita baca, Bapak Ezra itu senang sekali membaca Alkitab, merenungkannya, dan memberitakan firman Tuhan. Apakah betul? Iya, betul sekali. Saya sangat suka membaca Alkitab, merenungkannya, dan juga memberitakannya kepada sesama. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik di rumah ada yang suka hobi untuk membaca Alkitab gak? Wah, ternyata semua anak sekolah Minggu Marturia senang untuk membaca Alkitab, Bapak Ezra. Wih, keren sekali ya. Hebat. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih Bapak Ezra. Kan Bapak Ezra itu diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk mengatur peribadahan di Yerusalem. Jadi, ketika Bapak Ezra mengatur peribadahan, di saat itu juga Bapak Ezra memberitakan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Saya biasanya memberitakannya dengan cara yang paling mudah,
dengan mengingatkan orang-orang sekitar. Wah, keren ya adik-adik Bapak Ezra ini. Nah, kira-kira Bapak Ezra, kan kalau misalnya adik-adik masih kecil tuh, mereka kan sudah baca Alkitab sendiri. Nah, kalau yang belum bisa baca Alkitab sendiri, kira-kira gimana Bapak Ezra? Yang belum sekolah, yang belum bisa baca? Oh, itu mah gampang. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang masih belum bisa baca Alkitab, adik-adik bisa minta tolong bantuan papa, mama, atau kakak agar membacakan Alkitab untuk adik-adik. Wah, ternyata gampang ya Bapak Ezra. Yang penting adik-adik mau membaca Alkitab kan? Ya, betul sekali. Tuh adik-adik, buat yang belum sekolah atau yang belum bisa baca, yang masih taman indria, bisa minta tolong papa mamanya untuk membacakannya ya. Nah, sekarang Bapak Ezra, kan kenapa sih Bapak Ezra itu senang banget baca Alkitab? Emang di Alkitab ada apa? Saya senang membaca Alkitab karena di Alkitab itu berisi perintah-perintah dari Tuhan Yesus yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan juga mentaati perintah-perintahnya. Wah, jadi sebenarnya baca Alkitab itu banyak manfaatnya ya Bapak Ezra ya? Ya, betul sekali. Tuh adik-adik, jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab ya di rumah. Nah, sekarang kan adik-adik masih kecil nih Bapak Ezra kan? Kira-kira Bapak Ezra punya tips gak buat adik-adik supaya adik-adik bisa memberitakan isi Alkitab kepada orang banyak? Kan kalau misalnya isi Alkitab itu kabar sukacita. Nah, gimana tips dari Bapak Ezra untuk adik-adik bisa menyebarkan kabar sukacita kepada banyak orang? Tips dari saya sangat mudah adik-adik. Adik-adik bisa mulai dari mengasihi sesama, rajin berdoa, rajin ikut ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, rajin juga mengingatkan teman-teman untuk selalu sekolah minggu, mendoakan teman dan juga saudara, dan masih banyak lagi. Wah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik walaupun masih kecil ya Bapak Ezra ya? Ya, betul sekali. Mulai dari adik-adik misalnya berdoa sendiri, mengasihi papa mama, kakak, saudara, dan misalnya kalau buat di dunia ini mendoakan supaya virus corona cepat selesai ya Bapak Ezra ya? Ya, betul sekali. Jadi nggak perlu susah-susah adik-adik. Adik-adik yang masih kecil pun bisa melakukan, memberitakan firman sesuai dengan Alkitab kepada semua orang. Wah, Bapak Ezra, makasih banget ya udah ngajarin kita semua adik-adik untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan memberitakannya kepada semua orang. Terima kasih ya Bapak Ezra ya. Iya, sama-sama. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa baca Alkitab dan memberitakannya kepada sesama ya. Ya, terima kasih Bapak Ezra. Nah, adik-adik, ingat ya pesannya Bapak Ezra bahwa adik-adik harus rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan memberitakan kabar sukacita kepada sesama. Karena Alkitab banyak banget manfaatnya. Isinya tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita manusia. Terima kasih Bapak Ezra. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk Bapak Ezra, kita pamit sama adik-adik. Dadah! Dadah adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya, adik-adik melingkari gambar yang menunjukkan sikap anak Tuhan. Nanti gambarnya akan Kakak Eca kirim melalui grup WhatsApp orang tua maupun ke nomor WhatsApp adik-adik masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak pengurus ya adik-adik. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, yuk kita meresponnya dengan bernyanyi Kidung Ceria nomor 192, Oh alangkah baik dan indahnya.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan, kami ingin mendoakan gereja kami ya Tuhan. Berkatilah gereja kami ya Tuhan, supaya aman dari virus corona, dan juga berkati jemaat-jemaat, majelis-majelis, Satgas, dan juga pendeta ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya tidak terpapar COVID-19 ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan juga kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan supaya kekal selama-lamanya Tuhan, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat pergi dari Indonesia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, semoga corona ini cepat berlalu ya Tuhan, dan juga berkati orang-orang sakit ya Tuhan, semoga mereka cepat sembuh, dan makanan-makanan obat-obatannya ya Tuhan. Berkati supaya dia bisa beribadah di rumah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutupkan doa ini dengan Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa disiapkan persembahannya ya. Setelah itu, mari bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini bisa Tuhan berkati dan juga Tuhan terima. Dan juga Tuhan berkatilah persembahan yang ada di gereja-gereja lain Tuhan, bisa Tuhan berkati dan juga Tuhan terima. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat selalu ya, bersama dengan Papa, Mama di rumah. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita mau menyampaikan ringkasan warta PA Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, atas nama pengurus Pelkat PA GPB Marturia, mengucapkan terima kasih kepada Kak Ludia dari Sewot Lensa atau Kak Eca, yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian pada beda minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Eca dan keluarga. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Ruth Tupaisi yang boleh menjadi pelayan liturgos pada ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Ruth dan keluarga. Dan juga ucapan terima kasih untuk adik-adik pelayan, yaitu adik Gwen dan adik Elo, yang boleh menjadi pendoa, baik pendoa syafaat maupun doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gwen dan Elo. Juga saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh orang tua yang boleh dengan setia mendampingi anak-anaknya untuk terus mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online melalui kanal YouTube Pelkat PA Marturia. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik layan, para orang tua dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan Yesus berkati dan semoga di umur yang baru semakin menjadi berkat dimanapun berada. Nah, Kak Edo tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu dengan rutin mengikuti ibadah hari Minggu
anak-anak GPB Marturia secara online melalui kanal YouTube LKPA GPB Marturia. Dan juga adik-adik, Kak Edu tetap mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jaga hidup yang sehat, memakai masker jika adik-adik berpergian keluar rumah. Selalu berdoa agar pandemik COVID-19 ini agar segera berlalu. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Demikian warta PA pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Adik-adik, untuk menutup IHMPA kita pada hari ini, mari bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 360, Bapa Antarlah Kami. Ibadah kita sudah selesai nih. Gimana firman Tuhan tadi? Semoga bisa adik-adik mengerti ya. Dan jangan lupa dilakukan juga di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Sampai jumpa minggu depan di IHMPA. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.